Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari malam hari ini kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, biarlah kami mau selalu mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau selalu ada buat kami. Engkau yang memenuhi hati kami, Engkau yang memenuhi jiwa kami. Biar malam hari ini Tuhan kami mau datang menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Ini persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku sembah Tuhan, Kau yang ku rindukan, Kau yang ku damba, di dalam-Mu ku dapati kedamaian. Ku mau tinggal di dalam-Mu, menikmati Engkau, Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau, hanya Engkau yang layak. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati
aman. Sebab itu kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau menyembah-Mu Yesus, Raja segala raja. Thank you Jesus for your grace. Terima kasih sebab Kau teramat baik Tuhan. Kami arahkan hati kami Tuhan padamu Tuhan. Biar malam ini kami menikmati hadirat-Mu. Biar malam ini kami menikmati Kau. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Tuhan, mari angkat kedua tangan kita sama-sama sembah Tuhan, kita berkata, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan.
Kami siap terima lawatan Tuhan. Jika patara lama ya lama sane. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan. Sekali lagi kita berkata, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum. Sekali lagi akan Engkau dengan keseluruhan hati. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Sungguh kami kagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Kami tahu kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kami bukan apa-apa tanpa kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan hidup kami, memberi kami pengharapan. Kami percaya setiap janji Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Kami percaya firman yang dilepaskan Tuhan boleh menghidupkan setiap kami. Kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Sebab kami tahu pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan ya dan amin. Pengharapan yang pasti. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi setiap perkataan yang dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI Tidar Blessing yang diberkati Tuhan. Saya percaya setiap saudara adalah anak-anak Tuhan yang selalu alami anugerah dan kebaikan Tuhan melimpah atas setiap kehidupan saudara. Dan sebelumnya saya ingin mengucap syukur dan berterima kasih kepada Pendeta Matius Matsohir untuk memberikan kesempatan kepada saya bisa melayani di GBI Tidar Blessing.
Dan biarlah setiap saudara yang beribadah di GBI Tidar Blessing adalah anak-anak Tuhan yang selalu mendapatkan blessing-blessing yang secara luar biasa. Perkenalkan, nama saya Gary Jordan, saya dari Gereja YHS, Gereja Yesus Hidup Sejati. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, rahmat-Mu yang luar biasa mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa hari-hari yang sudah Tuhan rancangkan atas kehidupan kami bukan penuh dengan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan pengharapan. Kami melihat sebuah anugerah Tuhan yang sudah disediakan dalam kehidupan kami. Tuntun kami dalam firman-Mu, biarlah setiap firman yang ditabur bertumbuh dan mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kami. Urapi anak-Mu Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita berkata, amin. Satu tema yang saya ingin bagikan kepada saudara pada kesempatan kali ini yaitu adalah unshakable faith, iman yang tidak tergoyahkan. Hari-hari ini mudah untuk kita menjadi takut, gelisah, atau khawatir dengan keadaan yang tidak menentu, dengan keadaan yang penuh dengan berita-berita yang negatif. Tapi saya percaya satu hal, biarlah hari-hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara dan saya tetap mempunyai unshakable faith, iman yang tidak tergoyahkan. Nah, satu cerita yang saya ingin bagikan yaitu di dalam Kejadian 22. Mungkin saudara sering mendengar tentang cerita ini, tetapi ada sebuah rema yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saya rindu untuk membagikannya kepada setiap saudara. Kejadian 22 ceritanya adalah di mana pada waktu itu Abraham mendengar firman dari Bapa Yahweh, di mana Tuhan meminta untuk Abraham mengorbankan anak satu-satunya yang dia kasihi sebagai korban persembahan bakaran. Ini luar biasa sekali. Padahal Abraham menunggu janji, yaitu anak perjanjian ini tidak sebentar saudara, 25 tahun dia menunggu. Tetapi suatu waktu Tuhan minta untuk Abraham mempersembahkan anak ini. Dan setelah itu Abraham pergi pagi-pagi hari dengan 2 orang hambanya untuk pergi menuju ke tempat yang Tuhan sudah tetapkan. 3 hari kemudian mereka ada di dalam sebuah perjalanan. Akhirnya Abraham menemukan tempat yang dituju itu. Nah, mari kita sekarang baca di ayat yang kelima dari Kejadian pasal 22. Sana dikatakan, lalu Abraham berkata kepada kedua hambanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu, aku dan anak ini akan pergi ke sana, lalu kami akan berdoa, kemudian kami akan kembali kepadamu. Wah, kata kami ini menarik perhatian saya. Kenapa? Antara Abraham ini asal ngomong atau dia betul-betul yakin dan percaya bahwa mereka akan kembali bersama-sama. Lanjut ayat 7 sekarang. Ishak berbicara kepada Abraham, ayahnya, dan berkata, ayahku. Abraham menjawab, ini aku, anakku. Dia bertanya, di sini ada api dan kayunya, tetapi di manakah domba untuk persembahan bakaran itu? Abraham menjawab, Elohim akan menyediakan domba untuk persembahan bakaran baginya, anakku. Dan mereka berdua terus berjalan bersama-sama. Abraham menunggu Ishak untuk bisa lahir itu tidak sebentar, saudara. Saudara pernah menunggu? Dan saya percaya bahwa perasaan menunggu itu adalah bukan satu perasaan yang mengenakkan, bukan satu perasaan yang menyenangkan, yang dimana kita bisa dibuat bergembira untuk menunggu. Saya sendiri adalah orang yang gak sabar. Pertama kali setelah menikah, saya dan istri pergi untuk mencari beberapa item di rumah. Dan ketika saya temani istri untuk shopping, yang terjadi adalah kami mulai pergi dari satu toko ke toko yang lain.
Dan sementara istri mulai pilih-pilih item-item yang dia sukai, ada pilih-pilih beberapa baju juga. Sementara dia memilih dari satu tempat, dia putar-putar di sini, nggak selesai-selesai. Akhirnya sudah selesai nih, ambil beberapa baju, dia pindah ke tempat lain. Setelah dia pilih-pilih lagi di sini, akhirnya dia dapat beberapa item, kembali lagi ke tempat A lagi. Nah, setelah muter-muter, beberapa waktu kemudian, akhirnya dia masuk ke kamar ganti. Dalam hati saya, akhirnya ini selesai sebentar lagi. Ternyata saya terkejut. Kenapa? Ketika dia keluar, yang tadinya banyak membawa beberapa item masuk ke kamar ganti, keluar dengan tangan kosong. Saya bingung, loh, mana yang tadi? Dia jawab, nggak suka. Lah, lalu kalau nggak suka, kenapa kita harus muter-muter di tempat ini? Ya kan, lihat-lihat gitu. Saudara, saya nunggu hanya beberapa menit saja, itu sudah bikin kepala pening, bikin kepala spaneng gitu kan. Nah, ini Abraham menunggu 25 tahun, bukan waktu yang singkat. Berapa lama saudara pernah menunggu janji Tuhan dalam kehidupan saudara hari-hari ini? Dan saya percaya, ketika kita menunggu mungkin lama, ketika kita mungkin nggak melihat, ketika kita mungkin menjadi ragu dan nggak percaya, tetap saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang suka ingkar janji. Apapun janji yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan saudara, pasti Dia mampu untuk menggenapi. Percaya, katakan amin. Percaya, katakan amin. Disuruh mempersembahkan anaknya yang Dia kasihi, di mana ini adalah, saya bisa bayangkan, sebuah pengorbanan yang cukup berat. Tetapi melalui kisah ini kita tahu bahwa Abraham ini memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Saya rindukan siapapun saudara, apapun keadaanmu, tetap punya iman yang tidak tergoyahkan. 3 cara untuk kita punya iman yang tidak tergoyahkan. Yang pertama yaitu adalah berjalan di dalam anugerahnya Yesus Kristus. Untuk kita ini punya iman yang tidak tergoyahkan, saudara dan saya harus berjalan dalam anugerahnya Yesus. Kenapa begitu? Karena dengan kekuatan kita sendiri, manusia itu mudah untuk gagal, mudah untuk menyerah. Tetapi ada Bapa, ada Tuhan yang tidak pernah menyerah di dalam kehidupan saudara, yaitu adalah Yesus Kristus. Dan hari ini Dia ingin mengingatkan kita kembali bahwa anugerahnya sudah dinyatakan, anugerahnya sudah diberikan dalam kehidupan saudara. Saya percaya begini, Tuhan dengan kita itu bukan berbicara tentang destinasinya, tetapi seringkali tentang perjalanannya. Karena kekristenan itu bukan berbicara tentang agamawi, tetapi kekristenan itu berbicara tentang sebuah hubungan intim seorang anak dengan Bapa. Dengan alasan itu kita bisa memanggil Tuhan dengan sebutan Abba, Bapa. Dan di Kejadian 22, Abraham mempunyai sebuah perjalanan yang luar biasa sekali. Bahkan sebelum-sebelumnya dia mengalami sebuah situasi, dia mengalami sebuah keadaan yang mungkin dia tidak bisa nalar gitu kan. Tetapi toh juga Tuhan menyertai. Saya juga teringat waktu saya masih sekolah. Ketika saya sekolah, pada waktu itu dikasih kesempatan untuk bisa sekolah di Australia. Dan ketika saya dalam masa-masa transisi, belajar untuk pergi ke sekolah sendiri. Dan ketika saya pergi ke sekolah itu, sekolah saya cukup jauh, 1,5 jam untuk saya sampai ke sekolah dengan naik bus, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan pada waktu itu saya nggak bisa bahasa Inggris dengan fasih, dan saya kadang suka lupa. Pernah satu kali saya lupa turun di bus stopnya yang mana. Akhirnya saya tersesat, saudara. Dalam hati saya berpikir begini, aku ini kalau tersesat tidak bisa pulang ini.
ngomongnya bahasa Inggris cuman yes no, I love you aja. Nah ini gimana ini mau pulangnya? Tapi kemudian saya tunjukkan alamat rumah saya ke orang-orang, pada waktu itu sudah tersesat. Dan mereka mulai kasih arahan dengan bahasa Tarsan juga, karena saya nggak ngerti mereka ngomong apa. Tapi toh akhirnya saya bisa sampai ke rumah. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara? Di dalam keadaan buruk yang saya alami pada waktu itu, saya tetap merasakan loh, tuntunan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya. Ada guidance, ada pertolongan, ada rancangan Tuhan itu bukan untuk saya jatuh. Saya percaya hari-hari ini Tuhan mampu untuk mengubahkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan saudara menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, Abraham sendiri seperti apa? Ternyata Abraham juga punya perjalanan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Seperti apa itu? Saudara perhatikan di Kejadian 12 sekarang. Yahweh berfirman, keluarlah kamu dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu ke negeri yang aku akan tunjukkan kepadamu. Ketika Abraham mendapatkan firman ini, Abraham melangkah, dan dia berhasil. Tetapi kemudian apakah Abraham ini selalu berhasil? Ternyata tidak. Abraham pun juga jatuh di dalam kegagalan. Di dalam sebuah keadaan di mana dia harus pergi ke Mesir. Suatu kali raja itu suka kepada istri daripada Abraham. Dan yang terjadi yaitu adalah ketika si Raja Abimelek ini bertanya, apa ini istrimu? Abraham berbohong. Dia berkata, bukan, ini adalah saudariku. Dan sementara Raja Abimelek ini akan menghampiri istri daripada Abraham, apa yang terjadi? Bukannya Abraham yang dihukum sama Tuhan, tetapi si raja yang dihukum. Loh, ini cerita yang luar biasa sekali. Padahal Abraham yang gagal, dia berbohong. Apalagi yang terjadi dalam kehidupan Abraham? Satu kali di mana pengikut Abraham dan pengikut Lot itu kemudian mulai ada cekcok. Dan sementara yang terjadi adalah mulai nggak cocok antara satu dengan yang lain. Akhirnya Abraham berkata kepada Lot, Lot, kamu pilih daerah mana supaya kita nggak berantem? Saya pilih daerah yang lain. Dan di Kejadian 13 yang terjadi, Lot dan rombongannya memilih untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Sodom. Padahal Abraham ini punya leadership. Abraham ini seharusnya mempunyai peranan atau bahkan teladan untuk memberikan teguran kepada Lot. Tetapi Abraham juga gagal. Di Kejadian 13, sana dikatakan orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa di hadapan Yahweh. Sedikit banyak ini adalah kegagalan dari seorang Abraham juga. Tadi satu kali berhasil, dua kali gagal. Sekarang yang ketiga. Berikutnya ternyata Abraham juga gagal. Di mana Sarah waktu itu memberi Hagar kepada Abraham. Dan yang terjadi, Abraham juga mengambil sebuah keputusan yang tidak baik. Saudara perhatikan, satu kali berhasil, tiga kali dia gagal. Apa yang saya ingin sampaikan kepada setiap saudara? Walaupun Abraham ini gagal, tetap Tuhan menyertai Abraham. Kalau saudara perhatikan, ini seorang Abraham adalah seorang yang dapat anugerahnya Tuhan. Kok bisa? Bagaimana tidak? Dia yang salah, orang lain yang dihukum. Bagaimana dia nggak dapat anugerah? Sementara dia terpeleset, dia gagal, Tuhan tidak membatalkan janjinya. Tuhan tidak menghukum Abraham. Nah, mungkin hari-hari ini yang perlu kita lakukan, jalan dalam anugerahnya Tuhan. Sementara kita melangkah bersama Yesus di dalam anugerah Tuhan, di situ kita akan mulai melihat ada undeserved
favor, perkenanan yang seharusnya kita tidak layak dapatkan. Saya sendiri baru punya anak kecil. Anak pertama saya masih 9 bulan. Dan dia baru mulai belajar berjalan, saudara. Dan saya perhatikan begini, ketika seorang anak ini belajar berjalan, dia nggak langsung lari. Tapi ketika dia bangkit berdiri, kadang kakinya belum seimbang, dia terjatuh lagi. Dia bangkit berdiri lagi, mulai belajar jalan lagi, dan terkadang dia terjatuh lagi. Saya sebagai ayahnya nggak itu marahin, kamu ini kok jatuh-jatuh terus, kamu ini kok kayak begini, gagal terus saja. Apa yang saya lakukan? Ketika dia jatuh, dia nangis, saya bahkan menggendong dia. Bible berkata, Bapa yang jahat di dunia aja tahu untuk memberikan pemberian yang baik kepada anaknya. Masakah Bapa di surga lebih buruk daripada bapak-bapak di dunia? Enggak, saudara. Bapa kita di surga itu jauh lebih baik dari setiap apapun yang kita bisa bayangkan. Dan saya percaya, sementara saudara jatuh, sementara saudara gagal, bukan untuk saudara hancur atau bahkan binasa, tetapi untuk setiap saudara alami kebaikan, alami anugerah. Dan hari-hari ini saya ingin sampaikan, walaupun saudara gagal, Yesus mampu ubahkan kegagalanmu menjadi kemenangan yang luar biasa. Walaupun kita alami masalah, tetap percaya mujizat sudah Tuhan sediakan bagimu dan bagiku. Dan di dalam setiap keadaan buruk selalu ada terobosan-terobosan yang luar biasa Tuhan mau nyatakan terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara percaya, saudara bisa like di tombol di bawah ini. 3 cara untuk iman kita tidak mudah tergoyahkan. Yang pertama, jalan dalam anugerahnya. Sekarang yang kedua, yaitu adalah punya pegangan firman. Ibrani 11 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, oleh iman Abraham ketika dipanggil keluar, ia taat untuk pergi ke tempat yang ia akan terima sebagai warisannya. Dan ia pergi tanpa mengetahui tempat yang akan ia tuju. Saudara perhatikan kalimat ini, bahwa Abraham menerima firman, dia imani firman itu, dan dia melangkah berdasarkan imannya. Seandainya saudara hari ini menerima firman semacam Abraham itu, kira-kira saudara akan lakukan apa? Mungkin kita akan mulai menjadi ragu, oh ini apa betul-betul Tuhan ini? Tetapi kemudian yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari yaitu adalah kita punya pegangan firman. Sementara kita punya pegangan apapun yang di dalam dunia ini, itu menjadi sesuatu yang tidak kokoh. Tetapi ketika saudara mempunyai pegangan firman, firman itu akan memerdekakan. Karena kebenaran daripada firman itu begitu nyata. Pertanyaan saya, apa pegangan saudara hari-hari ini? Kemampuan saudara? Ataukah relasi yang saudara miliki? Apa pegangan saudara hari-hari ini? Biarlah saudara dan saya menetapkan sebuah pilihan, yaitu mempunyai pegangan firman Tuhan. Rema itu adalah suara Tuhan yang diterima dalam sebuah situasi. Tetapi berapa banyak pun firman yang ada di dalam Bible, Tuhan itu mempunyai firman yang spesifik untuk saudara dan saya. Tidak sama firmannya, secara spesifik. Suatu hari saya pernah mendengar sebuah cerita di mana ada seorang ibu, dia hendak mau membeli belanja bulanan. Dan ketika dia masuk ke supermarket gitu kan, dia melihat ada seorang bapak yang kekurangan pengemis begitulah. Dan ketika dia melihat bapak ini, si ibu itu merasa kasihan. Dalam hati dia berkata, aku mau belikan dia makanlah, nanti tak carikan sesuatu lah pokoknya untuk dia.
Nah, sementara dia sudah belanja keperluannya dia, nah tiba untuk waktunya dia membelikan untuk bapak itu tadi. Dia pergi ke sebuah rak dan dia mau membeli satu ayam yang sudah dipanggang gitu kan, tinggal langsung makan. Sementara dia mau beli, tiba-tiba Tuhan berkata lain, bahwa jangan beli itu, coba beli yang lain saja. Dalam hati, loh ini kan beli ayam supaya kenyang gitu kan. Tapi kemudian dia berkata bahwa ya sudahlah, aku ikut saja apa yang Tuhan suruh. Dia belanja keperluan yang lain semacam selimut, kemudian belikan minum, vitamin, makan makanan camilan gitu kan. Setelah dia bayar, dia berikan kepada bapak ini sukacita sekali, dia terima kasih. Dan ibu ini mulai pergi meninggalkan. Dan gak lama bapak ini berkata terima kasih lagi. Karena penasaran, ibu ini menengok ke belakang. Ternyata ada seorang yang lain membelikan ayam yang tadinya ibu A ini ingin beli. Seandainya dia gak mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada dirinya, kedobelan, beli ayamnya double 2. Tetapi karena dia mendengarkan firman Tuhan, yang terjadi kebutuhan dari tadi bapak itu tadi dicukupi secara utuh. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Bahwa hari-hari ini ada firman yang Tuhan mau nyatakan kepada saudara. Janji yang Tuhan mau genapi dalam kehidupan saudara. Seperti Abraham. Ternyata Tuhan ini berbicara tentang janjinya itu berulang-ulang, yaitu di Kejadian 12 dia berkata, aku akan membuat engkau menjadi satu bangsa yang besar. Kejadian 13, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Kejadian 15, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang itu juga, engkau dapat menghitungnya. Kejadian 17, namamu tidak lagi disebut Abram tetapi Abraham, karena aku telah menetapkan engkau sebagai bapak banyak bangsa. Saudara lihat, dari beberapa pasal janjinya Tuhan itu tetap diingatkan lagi. Hari ini mungkin Tuhan ingin mengingatkan kepada saudara janji yang sudah pernah dia sampaikan. Ini adalah waktunya dia ingin mengingatkan kepada saudara. Mungkin sepertinya lambat, mungkin sepertinya tidak kunjung datang, tapi yakin dan percaya, tidak ada terlambat bagi Tuhan. Dia selalu tepat waktu, dan yang terbaik dia pasti nyatakan terjadi dalam kehidupan saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Janji firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dia bukan Tuhan yang berdusta. Ketika dia berjanji, dia tidak menggenapi. Nah, sekarang yang ketiga. 3 cara untuk iman kita tidak mudah tergoyahkan. Yang pertama tadi, jalan dalam anugerahnya. Yang kedua, punya pegangan firman. Dan yang ketiga, tahu Yesus yang menyediakan. Kita buka dalam Kejadian 22 ayat yang ke-8. Abraham menjawab, Elohim akan menyediakan domba untuk persembahan bakaran baginya, anakku. Dan mereka berdua terus berjalan bersama-sama. Saudara bisa membayangkan ketika Abraham menjawab semacam itu, saya bisa berpikir bahwa mungkin Abraham sendiri juga ragu. Atau mungkin Abraham sebegitu percayanya sama Tuhan. Yang mana kira-kira? Apa betul Tuhan yang menyediakan? Kalau nggak disediakan seperti apa? Apakah dia cuma sekedar ngomong? Atau betul-betul dia tahu bahwa Tuhan yang mampu untuk sediakan? Sementara Abraham alami satu keadaan demi keadaan yang lain, ternyata Abraham belajar satu hal, di mana bahwa Tuhan itu selalu menyertai Abraham. Ketika disuruh keluar dari tempat asalnya, Tuhan memberkati Abraham begitu luar biasa. Sementara Abraham gagal, Tuhan tidak ingkar janji dan dia tetap menggenapi janjinya. Nah, sekarang ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, apakah
Abraham itu tahu bahwa Tuhan akan menyediakan. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 19 di sana dikatakan, Abraham yakin bahwa Elohim berkuasa untuk membangkitkan orang dari kematian. Dari sana juga ia seakan-akan telah menerima Ishak kembali. Saudara perhatikan, seandainya Ishak itu harus mati menjadi korban bakaran, tetapi Abraham ini punya iman yang next level, sudah. Dia berkata, seandainya mati, Tuhan itu bisa membangkitkan Ishak dari kematian, dan dia akan dapatkan Ishak itu kembali. Ini adalah semacam iman yang tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena Abraham tahu betul bahwa Tuhan itu pasti menyediakan. Yahweh Yireh, Bapa yang selalu mencukupi setiap kebutuhan anak-anaknya. Hari ini, yakin dan percayalah, ada Yesus yang tahu kebutuhan saudara. Dia tidak tidur, dia tidak cuek, tetapi dia memperdulikan setiap keadaan, setiap situasi, setiap apapun yang saudara sedang alami hari-hari ini. Saya sendiri ketika waktu masih muda punya kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik gitu kan. Sebelum akhir-akhir ini orang-orang pada suka gowes, dulu waktu saya sekitar 10 tahun lalu sudah suka sepedahan. Dan saya sepedahan itu jam 3 pagi, saudara. Keliling kompleks gitu kan. Dan pernah suatu waktu berpikiran bahwa seandainya kalau saya ditabrak orang mabuk jam 3 pagi, bisa-bisa nggak pelayanan sekarang gitu kan. Tapi sepanjang saya naik sepeda, itu juga saya rasakan Tuhan itu menyertai. Nggak pernah itu ditodong orang atau ditubruk orang atau alami keadaan yang buruk gitu. Dan saya seolah-olah Tuhan itu menyertai sepenuhnya. Bukan hanya sekedar itu. Sementara saya sekolah di luar negeri, banyak sekali pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Tapi Tuhan membawa saya kepada sebuah pergaulan yang selalu cinta Tuhan, ibadah. Dan bahkan saya setiap minggu pelayanan di gereja, dan di rumah di mana tempat saya tinggal menjadi gudangnya alat musik untuk pelayanan di hari Minggu gitu. Jadi waktu itu tempat ibadahnya sewa, dan setiap selesai ibadah harus dibongkar, setiap mau ibadah harus dipasang lagi, dan semacam seperti itu. Dan saya mengucap syukur sekali diberi sebuah lingkungan yang membangun, diberi lingkungan yang saling menguatkan. Bukan hanya itu saja, ketika saya suka motoran, pernah ngebut sampai kecepatan 264 km. Seandainya ada batu kecil, saya mungkin bisa terjatuh atau mungkin nggak selamat lagi. Tapi saudara perhatikan, walaupun dari kecil saya punya kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik, tetap Yesus melindungi saya. Walaupun Abraham ini pernah gagal, tetapi hasil akhirnya, endingnya, Tuhan membawa Abraham berhasil. Apa yang saya ingin katakan? Mungkin hari-hari ini saudara alami kegagalan, tetapi percaya, seandainya saudara gagal, Tuhan itu tidak kurang panjang tangannya untuk dapat mengubah setiap kegagalan menjadi kemenangan yang luar biasa. Dan bahkan saya percaya Tuhan mampu jadikan saudara orang-orang yang lebih daripada pemenang. Percaya, katakan amin. Unshakable faith, iman yang tidak tergoyahkan. Yang pertama, jalan dalam anugerahnya, bukan untuk kita jatuh, tetapi memastikan untuk saudara ini berhasil. Seandainya gagal, Yesus mampu untuk ubah keadaan saudara. Yang kedua, punya pegangan firman. Ketika Yesus berjanji, dia pasti menggenapi. Dan yang ketiga sekarang, tahu Yesus yang menyediakan. Iman yang tidak tergoyahkan adalah iman yang yakin, percaya
ada Tuhan yang selalu ada bagi saudara dan saya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang membangun setiap harapan kami. Kami tahu bahwa kami sudah dipulihkan, kami sudah disembuhkan, bahkan kami sudah alami kemenangan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Kami percaya bahwa apapun keadaan kami yang sedang kami alami hari-hari ini, Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kami. Ajar kami untuk memiliki iman yang tidak tergoyahkan Tuhan. Kami mau belajar percaya, kami mau belajar untuk setia dalam perkara kecil. Dan kami tahu ada perkara-perkara yang luar biasa Tuhan sudah tentukan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada kesempatan kali ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus Kristus, setiap saudara yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih Bapak buat hari yang indah ini. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menyertai kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui pujian dan penyembahan kami. Bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan kami boleh semakin dikuatkan. Iman kami tidak akan tergoyahkan apapun yang terjadi. Iman kami tetap kepada Yesus Kristus Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Gary yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya pengurapan-Mu nyata atas setiap kehidupan mereka. Malam hari ini kami satukan hati kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat GBI Tidar Blessing dimanapun mereka berada. Tuhan, kami melepaskan berkat atas mereka. Kami melepaskan shalom atas setiap kehidupan mereka. Kami melepaskan damai sejahtera atas setiap kehidupan mereka. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan Tuhan sudah cukupkan, yang mengalami pergumulan Tuhan juga buka jalan atas setiap mereka. Tuhan sudah memberikan penghiburan atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa atas setiap kami. Saat ini Tuhan, kami juga memberkati para pengurus yang ada Tuhan. Kami percaya, kami semakin hari semakin disatukan oleh Tuhan. Kami semakin hari Tuhan, semakin setia dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah Tuhan ambil bagian mengembalikan perpuluhan. Biarlah Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Apapun yang diusahakan, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna atas setiap kehidupan kami. Kami memberkati kota kami memberkati bangsa kami memberkati para pemimpin kami. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh sangat indah atas bangsa kami, atas kota kami, atas pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan banyak terjadi kesembuhan, akan banyak terjadi pemulihan, akan terjadi banyak Tuhan pemulihan ekonomi di mana-mana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah, buat kesempatan yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allah-Mu akan memberkati engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Segala berkat akan didatangkan kepadamu, diberkati kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, studi anak-anakmu, diberkati kesehatanmu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali di dalam nama Yesus yang diberkati, katakan amin.